Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Julinda Putri, Salma Ufanuha, dan Melia Dwi Kairunisa akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Apa kegunaan laporan keuangan pemerintah tersebut? Laporan keuangan pemerintah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepada siapa pemerintah harus melaporkan pertanggungjawaban keuangannya? Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada bendahara umum negara atau daerah atau kuasa bendahara umum negara atau daerah, menteri atau pimpinan lembaga, atau gubernur atau bupati atau wali kota, dan badan pemeriksa keuangan. Bagaimana LKPP disusun? LKPP disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lampiran 1 SAP berbasis akrual. LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan keuangan pemerintahan pusat terdiri dari, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Berikut contoh laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, surplus defisit anggaran, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran silpa atau SIPA. Baiklah, selanjutnya ialah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Definisi dari laporan perubahan saldo anggaran lebih ialah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun ilustrasi dari laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah sebagai berikut, yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, penyesuaian saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya ialah laporan operasional. Definisi dari laporan operasional ialah laporan yang menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan mengenai operasional keuangan yang mencakup pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun manfaat dan tujuan dari laporan operasional ialah untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang jelas. Adapun isi dan struktur dari laporan operasional ialah pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Adapun contoh ilustrasi dari laporan operasional ialah sebagai berikut, yang terdiri dari kegiatan operasional, pendapatan operasional, pendapatan perpajakan, pendapatan penerimaan negara bukan pajak, pendapatan hibah, dan jumlah pendapatan operasional. Lalu, pendapatan operasional juga terdiri dari beban operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit, dan pos luar biasa, dan terakhir ialah surplus atau defisit LO. Selanjutnya ialah laporan perubahan ekuitas. Definisi dari laporan perubahan ekuitas ialah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tujuan dari laporan perubahan ekuitas ialah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Adapun isi dan struktur dari laporan perubahan ekuitas ialah ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir. Adapun contoh ilustrasi dari laporan perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, lalu jumlah-jumlah koreksi, terakhir ialah transaksi antar entitas dan juga kenaikan atau penurunan ekuitas, serta ialah ekuitas akhir. Neraca, definisi laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Manfaat, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitasan ke pemerintah pusat atau daerah pada tanggal tertentu. Berikut contoh tabel laporan neraca yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, piutang jangka panjang, aset lainnya. Kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, jumlah kewajiban, ekuitas, dan jumlah kewajiban dan ekuitas. Laporan arus kas menyediakan informasi sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan selama periode tertentu. Berikut contoh tabel laporan arus kas yang terdiri dari A. Arus kas dari aktivitas operasi, B. Arus kas dari aktivitas investasi, C. Arus kas dari aktivitas pendanaan, D. Arus kas dari aktivitas transitoris, kenaikan penurunan kas sebelum koreksi pembukuan, kenaikan penurunan kas setelah koreksi pembukuan, saldo akhir kas lainnya yang setara, kas selain hibah yang sudah disahkan, kas BLU belum disahkan lainnya, kas transito kiriman uang, dan saldo akhir kas dan setara kas. Catatan atas laporan keuangan. Tujuan, memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Manfaat, untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Isi, penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE. Bagaimana hubungan antara komponen laporan keuangan? Bentuk dan pola hubungan masing-masing jenis dalam kelompok lapor finansial dapat dijelaskan dalam gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan surplus defisit LO dalam laporan operasional akan menambahkan ekuitas awal dalam laporan perubahan ekuitas sehingga menjadi ekuitas akhir. Kemudian ekuitas akhir menjadi saldo akhir dalam akun ekuitas di neraca, sedangkan saldo akhir kas dalam lampiran arus kas merupakan saldo kas dalam aset di neraca. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan mulai tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh kementerian, lembaga, atau negara. Sistem aplikasi akuntansi instansi berbasis akrual atau disebut SAIBA untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan kementerian, negara, atau lembaga. Dasar hukum penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 PMK 05 2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 215 PMK 05 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Pengembangan aplikasi Saiba berpedoman pada SAP, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akuntan standar pada gambar menunjukkan bahwa pengaturan pada standar akuntansi diikuti dengan penetapan kebijakan akuntansi dan proses disesuaikan dengan sistem akuntansi pada pemerintah pusat. Dalam rangka keseragaman pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah, maka digunakan bagan akun standar atau BAS. Secara garis besar, proses akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, saldo awal, yang kedua, transaksi DIPA dan devisi DIPA, yang ketiga, transaksi periode berjalan. 1. Saldo awal dilakukan dengan menetapkan saldo aset, kewajiban, ekuitas basis akrual sesuai dengan posisinya. 2. Transaksi DIPA. Daftar isian pelaksanaan anggaran ditetapkan sebelum tahun anggaran dan mulai berlaku efektif sejak tahun anggaran. Berikut jurnal yang terbentuk pada buku besar kas saat pencatatan DIPA. 3. Transaksi periode berjalan. A. Transaksi pendapatan. B. Transaksi belanja yang terdiri dari 3 poin, yaitu transaksi beban atau belanja operasional yang tidak menghasilkan persediaan. 2. Transaksi belanja operasional yang menghasilkan barang persediaan. 3. Transaksi belanja modal. C. Transaksi uang persediaan yang terdiri dari transaksi penyediaan uang persediaan, tambahan uang persediaan, transaksi pergantian uang persediaan, transaksi pengembalian uang persediaan. D. Transaksi pengembalian pendapatan. E. Transaksi pengembalian belanja yang terdiri dari 4 poin, yaitu pengembalian belanja TAP yang tidak menghasilkan BMN, pengembalian belanja TAP yang menghasilkan BNN, pengembalian belanja tail yang tidak menghasilkan BNN, pengembalian belanja tail yang menghasilkan BMN. F. Transaksi pengesahan hibah langsung yang terdiri dari hibah langsung bentuk uang, hibah langsung bentuk jasa. G. Transaksi pengesahan pengembalian hibah langsung yang terdiri dari 2 poin, yaitu pengembalian kas hibah langsung ke donor, penyetoran pengembalian hibah langsung ke kas negara. Transaksi terkait aset. 1. Transaksi piutang. A. Timbulnya piutang yang terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang terdiri dari piutang pajak, piutang BNBP, piutang tagihan penjualan asuransi, piutang tuntutan pembendaharaan, tuntutan ganti rugi, piutang jangka panjang lainnya. B. Penyisihan piutang dilakukan dengan menganalisis kualitas tertagih. C. Klasifikasi piutang. D. Penghentian pengakuan piutang. Pelunasan piutang pada periode berjalan dilakukan dengan penyetoran dengan menggunakan BPN. Pelunasan piutang yang telah dicadangkan, penyisian piutang tak tertagihnya. Bila piutang telah dicadangkan, penyisian tak tertagihnya kemudian diterima pelunasannya, maka penerimaan dokumen pelunasan tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut. E. Penghapus bukuan piutang yang telah disisihkan 100%. F. Penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapus bukukan. 2. Transaksi persediaan. A. Saldo awal persediaan. B. Pengadaan persediaan. Belanja barang dapat digunakan untuk perolehan bahan untuk operasional, baik yang habis pakai maupun untuk persediaan bahan yang akan dijual diserahkan kepada masyarakat. C. Pemakaian atau penyerahan persediaan. Pemakaian bahan operasional, penyerahan penjualan persediaan kepada masyarakat, penyerahan barang dalam rangka bantuan sosial. D. Penyesuaian nilai persediaan timbul akibat penerapan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian persediaan, transaksi koreksi dan relevaksi persediaan serta pembulatan pencatatan persediaan, transfer masuk persediaan. Transaksi ini dicatat dengan menambahkan persediaan dan mengkreditkan akun transfer masuk, transfer keluar persediaan. Transaksi ini dicatat dengan mengurangi persediaan dan mendebitkan akun transfer keluar. G. Hibah masuk persediaan. H. Hibah keluar persediaan. I. Persediaan usang atau rusak. J. Opname fisik persediaan. Selanjutnya, yang ketiga ialah transaksi aset tetap atau aset lainnya.
yaitu 1. Saldo awal aset tetap atau aset lainnya. Yang kedua ialah perolehan atau pengadaan aset tetap atau aset lainnya yang terdiri dari aset intra-kompatibel dan aset ekstra-kompatibel. Lalu, yang ketiga ialah perolehan atau pengembangan konstruksi dalam pengerjaan, penyelesaian KDP, transfer masuk aset tetap atau aset lainnya, transfer keluar aset tetap atau aset lainnya, penghentian aset tetap dari penggunaan, penggunaan kembali aset tetap atau aset lainnya, hibah masuk aset tetap atau aset lainnya, hibah keluar aset tetap atau aset lainnya, rampasan atau sitaan aset tetap atau aset lainnya, penyusutan dan amortisasi aset tetap atau aset lainnya, penghapusan aset tetap atau aset lainnya. Dan yang keempat ialah kas di bendahara pengeluaran, dan yang terakhir ialah transaksi transfer masuk atau transfer keluar non-BMN. Penyesuaian dan koreksi. Penyesuaian merupakan sarana memutakhirkan data dalam akuntansi berbasis akrual. Dengan penyesuaian, pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai pendapat yang sesungguhnya, yaitu semua hak yang sudah diterima maupun yang belum diterima. Selanjutnya ialah penyesuaian untuk periode yang lebih pendek dapat dilakukan dengan penyajian yang lebih wajar, yaitu dengan pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja dibayar di muka, belanja yang masih harus dibayar, penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi, kas lainnya di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, reklasifikasi piutang, kas lainnya di bendahara penerimaan, persediaan, kelebihan pembayaran pajak atau PNBP, uang muka belanja dan hibah langsung. Lalu, koreksi terdiri dari A. Koreksi beban aset, yaitu koreksi yang dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak dapat lagi dilakukan ralat oleh SPM atau SP2D. Selanjutnya ialah koreksi lainnya, dilakukan untuk menyesuaikan saldo akun-akun non-BMN. Dan yang terakhir ialah koreksi antar beban, yaitu koreksi beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun yang seharusnya. Sekian video singkat dari kelompok 3 mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.